Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi. Hukiya diriwayatkan An-Shibli rahimahullahu ta'ala bahwasannya Syekh Shibli rahimahullahu ta'ala khadama arba'ami'ati ustadzin melayani 400 guru. Waqala dan beliau mengatakan qara'tu arba'ata alafi haditsin, aku telah membaca 4.000 hadis. Tsumma ikhtartu minha haditsan wahida, kemudian aku memilih dari hadis-hadis tersebut, aku memilih satu hadis saja. Wa amiltu bihi, dan aku mengamalkan hadis tersebut. Wa khallaitu ma siwahu, dan aku meninggalkan hadis-hadis yang selain satu hadis tersebut. Li'annahu, karena sesungguhnya ta'ammaltuhu, aku telah merenungi hadis tersebut. Fawajadtu khalasi wa najati, maka aku menemukan keselamatanku fihi, di dalam hadis tersebut. Wa kana, dan ada ilmul awwalina, ilmunya orang-orang awal, wal akhirina, dan orang-orang yang akhir, kulluhu, semuanya, mungdarijan, masuk fihi, di dalam hadis tersebut. Faktafaitu, maka aku merasa cukup bihi, dengan hadis tersebut. Wadzalika anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li ba'di ashabihi, dan isi dari hadis tersebut adalah bahwasannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda kepada sebagian sahabatnya. Beliau bersabda, i'amal, beramallah, lidunyaka, untuk duniamu, biqadri maqamika, dengan ukuran tinggalmu, fiha, di dunia. Wa amal, dan amallah, li akhiratika, untuk akhiratmu, biqadri baqaika, dengan ukuran tetapmu, fiha, di akhirat. Wa amal, dan beramallah, lillahi, untuk Allah, biqadri hajatika, dengan seukuran hajatmu, ilaihi, kepada Allah. Wa amal, dan amallah, linnari, untuk neraka, biqadri sabrika, dengan kadar kesabaranmu, alaiha, atas siksa neraka. Sayyidina Shibli rahimahullahu ta'ala, beliau ini adalah seorang wali besar. Beliau orang ahli mujahadah, orang ahli khidmat. Sehingga saking banyaknya khidmat beliau, sampai beliau telah mengkhidmati 400 gurunya. Coba ini kita renungi. Khidmati kok 400 orang. Waqala, dan beliau mengatakan, qara'tu arba'ata alafi hadisin, aku telah membaca 4.000 hadis. Dari 4.000 hadis tadi, aku memilih satu hadis yang menurutku hadis itu sangat istimewa.
Kenapa saya anggap istimewa? Karena saya merasa kunci keselamatanku dunia akhirat ya ada di dalam hadis tersebut. Bahkan hadis tersebut telah merangkum semua ilmunya orang dahulu dan ilmunya orang sekarang, semua dirangkum di dalam hadis tersebut. Maka karena aku menganggap hadis ini begitu istimewa dan telah mengumpulkan berbagai macam ilmu, dan hadis tersebut adalah kunci keselamatan bagiku menurutku, maka faktafaitu bihi, maka aku merasa cukup dengan hadis ini, dan satu ini saja saya jadikan pegangan hidup saya. Hadisnya apa? Hadisnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "I'mal lidunyaka biqadri maqamika fiha, wa amal li akhiratika biqadri baqaika fiha, wa amal lillahi biqadri hajatika ilaih, wa amal linnari biqadri sabrika 'alaiha." Jadi sebelum saya menerangkan isi hadis, sebenarnya hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu istimewa semuanya. Hadisnya Nabi itu istimewa semuanya. Bukan hanya satu hadis ini saja. Kadang-kadang orang itu setelah membaca kisah ini, maka dia punya anggapan, oh berarti hadisnya Nabi yang penting cuman ini saja, yang lainnya enggak usah. Nah, hadis Nabi itu istimewa semuanya. Jawami'ul kalim. Hadis Nabi itu kalau dikupas, sebetulnya setiap hadis itu mencakup seluruh ilmu. Setiap hadis. Cuman orang yang diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memahami isinya beda-beda. Dan setiap orang di dalam memahami isi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, futuhatnya juga beda-beda. Maka ada orang sebagaimana Sayyidina Shibli ini membaca hadis, berbagai macam hadis. Futuhat beliau yang beliau rasakan paling besar hadis ini. I'mal lidunyaka biqadri maqamika fiha, sampai akhir. Nanti ada lagi wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kefahaman kepada satu hadis yang mana sehingga ulama tadi mengatakan, wes pokoknya hadis yang saya jadikan pegangan ini saja. Sebagaimana suatu ketika ada seorang sahabat, beliau tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minta ditunjukkan mengenai agama yang mana setelah ditunjukkan Nabi sudah enggak perlu dengan ilmu yang lain-lainnya. Maka baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Qul rabbiyallah tsumma istaqim." Qul rabbiyallah tsumma istaqim. Katakanlah Tuhanku Allah, habis itu istiqomah. Maka sebagian ulama memahami hadis Nabi yang paling keren ya ini. Karena ini sudah mencakup segalanya. Ketika seorang itu mengatakan Tuhanku Allah, ya berarti dia otomatis percaya sama Nabi, percaya sama firman-Nya Allah, percaya sama saya, sama kabar dari Allah, percaya kepada Quran, percaya kepada malaikat, lengkap. Percaya kepada Rasulullah SAW berarti percaya kepada syariatnya, percaya kepada Nabi berarti cinta sama Nabi, percaya sama Nabi berarti ikut jejak Nabi. Nah, lengkap sudah. Mencakup seluruh isi agama. Tsumma istaqim, dan kunci keselamatan adalah ketika imannya istiqomah, cintanya kepada Nabi istiqomah, imannya kepada malaikat istiqomah, amalnya istiqomah. Maka ulama tadi mengatakan
hadis yang paling keren menurut saya adalah Qul Rabbiyallah tsumma istaqim. Nanti ada lagi ulama yang membaca hadis yang lain lagi. Yang Allah Subhanahu wa taala bukakan futuhat kepada dia. Yang mana beliau akhirnya juga menyimpulkan hadis yang paling keren ya yang saya temukan ini. Paham kan sampai sini? Apa yang ingin saya sampaikan? Yang ingin sampaikan ketika engkau membaca kisah-kisah sejenis seperti ini, mengatakan hadis yang paling keren ini, hadis yang paling keren ini. Jangan kamu langsung menerima apa adanya. Dalam artian, oh berarti hadis yang lain nggak penting, yang penting cuman ini saja. Tidak. Andai kata hadis itu yang penting cuman ini saja, ya Imam Bukhari nggak nulis kitab Bukhari. Imam Muslim nggak nulis Sahih Muslim. Para sahabat tidak meriwayatkan hadis yang banyak. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu paling riwayatkan ya hadis satu ini aja. Karena menurut beliau yang penting cuma ini. Nyatanya begitu apa tidak? Tidak berarti menunjukkan hadis itu semuanya penting. Cuman kebetulan yang Allah bukakan kepada Sayyidina Shibli yang paling penting hadis ini. Paham ya? وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبعض أصحابه اعمل لدنياك بقدر مقامك فيها. Wahai seorang manusia, bekerjalah untuk duniamu seukuran kamu tinggal di dunia. Orang tinggal di dunia itu berapa tahun toh? Paling lama 60 tahun, 70 tahun. Makanya kalau seorang manusia itu mau mencari dunia, ya silahkan. Yang kira-kira cukup untuk hidupmu selama 60 tahun saja. Nah, sedangkan praktek kehidupan manusia saat ini kan kebalik toh. Kalau untuk dunia, mereka bekerja seakan-akan mereka itu mau hidup 1000 tahun. Sehingga sudah punya 1 miliar, masih pengen 2 miliar, 2 miliar masih pengen 3 miliar. Punya 100 miliar, masih pengen 200 miliar. Punya 1 triliun, masih pengen 2 triliun. Padahal, umpama dia hari itu berhenti kerja, menikmati hartanya yang ada, belum habis hartanya, sudah meninggal dunia. Jadi inilah keanehan manusia. Untuk urusan dunia, kerja keras mati-matian. Seakan-akan tidak akan mati dia. Padahal dia pasti akan meninggalkan dunia. Wa amal dan amallah li akhiratika. Untuk akhiratmu biqadri baqaika fiha. Seukuran kamu berapa lama tinggal di akhirat. Berapa lama seorang manusia tinggal di akhirat? Selama-lamanya. Maka seharusnya yang kita ini harus jatuh bangun banting tulang, memeras keringat, menghabiskan waktu adalah waktu untuk bangun akhirat. Karena apa? Karena kita mau selamanya di sana. Duit kita pun kirim ke akhirat. Sekarang manusia sebaliknya. Untuk membangun rumah, menghabiskan ratusan juta, menghabiskan miliaran. Kota amal masjid diisi 2.000 rupiah. Cita-citanya dapat bidadari surga. 2.000 loh bayar toilet di dunia nggak cukup. Kadang-kadang minta 4.000. Kencing 2.000, mandi 5.000. Terus pengen dapat bidadari surga 2.000 rupiah. Masya Allah. Inilah kita. Kalau kita bangun masjid, kalau duitnya agak banyak dikit, namanya harus ditulis. Masjid ini dibangun oleh Fulan bin Fulan. Untuk akhirat, kita ini korbannya sedikit. Kalau korban agak banyak, harus ada kehormatannya. Akhirnya apa? Akhirnya kita sampai akhirat, na'udzubillah, nggak punya apa-apa.
Karena yang dikirim ke akhirat sedikit, yang sedikit itu nggak ikhlas lagi. Yang di dunia dikumpulkan sebanyak-banyaknya, ikhlas murni karena dunia. Ketika sudah banyak, ditinggal mati. Rugi apa enggak? Rugi. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal 'asr innal insana lafi husr. Sesungguhnya semua manusia, innal insana, semua manusia, lafi husrin, sungguh mereka dalam kerugian. Sejauh mana kerjamu untuk dunia, sejauh itu pula lah kerugian yang akan kita rasakan. Kalau seorang manusia ngumpulkan duit, dapatnya 20.000 mati, ya berarti dia kehilangan 20.000. Nah kalau seorang manusia ngumpulkan harta 20 juta, mati, ya berarti dia kehilangan 20 juta. Nah kalau dia itu untuk dunia, ngumpulkan mobil 100, rumah tingkat, bisnis di sana, bisnis di situ, dia mati, berarti kehilangan sekian rumah, sekian bisnisnya, sekian miliar hartanya. Hartanya hilang, hisabnya tetap. Itulah dunia. Sedangkan akhirat, untuk akhirat capeknya akan hilang, pahalanya tetap. Maka dari itulah kita harus susah payah bangun akhirat kita. Insyaallah ya. Jangan sampai ada waktu yang kita miliki selama di dunia dalam keadaan tidak untuk akhirat. Lu capek toh Pak? Lu memang dunia tempat capek. Kita manfaatkan seluruh waktu kita. Loh, orang kan perlu tidur. Tidur dengan adab-adab. Tidur sebelum tidur. Baca zikir sampai ketiduran. Itu tidurnya dihitung pahala terus. Jadi kalau kita ini pengen menggunakan waktu sebaik-baiknya, sebetulnya kita bisa 24 jam penuh dengan amal itu bisa. Cuman kita ini kebanyakan ghaflah. Lalai. Kita duduk sama teman kita. Kalau kita duduk sama teman kita, hati kita Allah, Allah, Allah. Pahala apa enggak? Pahala. Kita nunggu mau perpulangan namanya, antri bisnya. Sambil nunggu enggak usah ngobrol. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, astagfirullah. Pahala enggak? Pahala. Tapi kita lebih asik ngitungi bis lewat, ngobrol sama teman kita, packing tas yang betulnya isinya enggak penting-penting juga. Dipasang lagi, buka lagi, pasang lagi, buka lagi. Masya Allah. Persis seperti kerjaan kalian hari-hari ini kan. Kayak mau pulangnya itu ke Afrika aja. Packingnya udah rumahnya Madiun. Inilah kita ini betul-betul menyia-nyiakan umur kita, menyia-nyiakan waktu kita. Padahal semuanya bisa kita manfaatkan. Kita nunggu sholat, coba. Pak Kiai qomat dari azan sampai qomat setengah jam. Itu yang di pojok utara itu, kayak bebek di masjid. Coba kalau itu buka Quran atau mutolaah kitab, bawa kitab apa, kitab majmu, kalau bisa baca. Kalau bawa kitab hadis atau nulis Bukhari yang belum selesai biar naik kelasnya kan bisa juga. Jadi sebetulnya waktu kita ini banyak yang kita buang sia-sia, padahal kita bisa memanfaatkannya tanpa capek. Dalam satu hadis diceritakan mengenai bagaimana keuntungannya seorang manusia yang dia ini zikir kepada Allah di atas kasur yang empuk. Zikir kepada Allah di atas kasur yang empuk. Jadi orang tuh kalau mau memanfaatkan waktunya, baring di kasur pun berpahala. Alladzina yadhkurunallaha qiyama. Berdiri bisa zikir. Wa qu'uda. Duduk bisa zikir. Wa ala junubihim. Santai, baring bisa zikir. Bisa dimanfaatkan semua untuk akhirat. Sayangnya kita berdiri ngelamun, tidur ngelamun, duduk ngelamun. Tahu-tahu gila gitu aja. Maka dari itulah wa'mal li akhiratik. Kita harus pintar-pintar cari kesempatan untuk menambah saldo akhirat kita karena kita mau selamanya di sana. Insyaallah.
Wa amal lillahi biqadri hajatika ilaihi, dan amallah untuk Allah sesuai dengan keperluanmu kepada Allah. Kamu itu sama Allah perlu apa tidak? Kapan perlunya? Setiap saat kita perlu sama Allah. Maka kalau kita ini perlu sama Allah, ya berarti kita harus nurut sama Gusti Allah. Harus taat. Harus mengikuti apa yang Allah perintahkan. Menjauhi apa yang Allah larang. Itu namanya orang ngerasa perlu. Maunya ada seorang santri mau perpulangan kayak gini. Dia perlu izinnya tarbiyah. Maka mendadak dia itu baik sama tarbiyahnya. Senyum, ketemu, Assalamualaikum Ustaz. Kenapa Anda mendadak baik? Karena perlu. Lah kita ini anehnya perlu pada Allah 24 jam, perasaannya enggak perlu. Inilah. Akhirnya ibadah itu sekenanya enggak karu-karuan. Sholat tarawih, namanya tarawih 1 juz. Nanti berdirinya kalau imamnya sudah mau rukuk. Kayak ibadah apa? Kamu kira saya enggak tahu apa? Kelakuanmu itu tahu ya. Maka inilah yang harus kita renungi. Kita ini ibadah kepada Allah tuh asal-asalannya itu maksimal. Asal-asalannya itu maksimal. Kalau puasa tidur, nanti dalilnya tidurnya orang puasa ibadah. Masya Allah. Nah, inilah kita hari ini. Maka kita perlu sadarkan, kita ini sangat perlu kepada Allah. Maka kita harus taat kepada Allah 24 jam. Insya Allah. Wa amal linnar biqadri sabrika 'alaiha. Beramallah untuk neraka seukuran betahmu di neraka seberapa lama. Neraka ini Masya Allah, sak detik saja kamu sudah hancur. Neraka itu betul-betul menyakitkan, betul-betul pedih. Dunia yang menurut orang enak itu loh, sama Allah dikatakan mata'un qalil. Sedikit. Penderitaan dunia dikatakan sedikit oleh Allah. Padahal penderitaan dunia itu kadang-kadang orang yang sudah jungkir balik enggak karu-karuan ngerasakan. Nah kalau neraka sama Allah itu dikatakan syadid. Siksanya itu sangat pedih. Azabun alim. Maka berarti neraka itu betul-betul menyakitkan. Sehingga kalau kamu mau maksiat, direnungi dulu. Kira-kira betah berapa lama di neraka. Kalau kira-kira Anda sudah betah lama di neraka, silahkan maksiat digas nggak apa-apa. Ngerokok 24 jam nggak apa-apa. Latihan training masuk neraka. Maka dari itu jangan maksiat. Karena pedihnya, beratnya meninggalkan maksiat enggak sebanding sama beratnya siksa neraka. Meninggalkan maksiat itu berat di awal, lama-lama biasa. Kalau siksa neraka lama-lama tambah sakit, itu neraka. Maka dari itu kita ini prinsipnya dunia secukupnya, akhirat sebanyak-banyaknya. Taat semaksimal mungkin, maksiat dijauhi sejauh-jauhnya. Insyaallah ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala tolong kita semua untuk taat kepada Allah, jauh dari segala kemaksiatan dan banyak tabungan akhiratnya. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma alanna wa ma anta 'alam bi minna. Antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa anta. Allahumma ihfadna wa ihfad ahlana wa qaribana wa jiranana wa auladana wa dhurriyyatana ya Allah. Ihfadna wa ihfad talamidana
واحفظ تلاميذنا يا الله واحفظ الذين رجعوا إلى بيوتهم احفظنا واحفظهم احفظنا واحفظهم احفظ إيماننا وإيمانهم احفظ إيماننا وإيمانهم أعمالنا وأعمالهم أجسادنا وأجسادهم أموالنا وأموالهم صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الحمد لله رب العالمين الفاتح.